Nah ini tuh identitasnya Jawa Tengahan. Tetap masih mengikut sertakan pahatan-pahatan yang berada di bangunan candi. 1,5 itu dari nisan sampai nisan ya. Iya. Terus ini nisan yang gada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Maka Mbah Patih dan Mbah Gabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Pada kesempatan di siang hari ini saya telah mendapatkan informasi dari salah satu subscriber yang berada di video YouTube saya, untuk mengeksplor komplek pemakaman Kasepuhan, lebih tepatnya di wilayah Gunung Pati dan lebih tepatnya lagi di Desa Pakintelan. Beliau memberikan informasi tentang makam Kasepuhan itu, cuma konon ceritanya makam-makam di sini itu kok tidak ada yang tahu beliau dari mana, terus pada masa pemerintahan siapa, seperti itu yang jelas. Nah, masih bersama Babe Puji Antoni, kawan mesra. Iyo. Yang jelas beliau yang selalu menemani ketika saya melakukan kunjungan atau melakukan belusuan di komplek-komplek makam Kasepuhan, juga komplek-komplek bangunan candi seperti itu. Nah, secara kebetulan ini loh komplek makamnya, dan sama sekali saya beserta Babe Puji ini dulu pernah kesini sebenarnya. Cuma kala itu memang belusuan kita mengarahnya ke situs-situs candi. Kita belum ada pikiran untuk mempelajari tentang langgam nisan ataupun bangunan-bangunan jirat makam-makam Kasepuhan. Nah, ini kesini berarti saya itu kesini yang kedua kalinya karena mendapatkan informasi tadi. Nah, untuk seluasnya makam ini nanti saya akan belusui, tapi saya akan mulai dari atas dulu. Nah, itu semoga saja ketika mendapatkan makam sepuh atau menjumpai makam sepuh, saya bisa membacakan tipologi langgam nisannya. Oke, Babi? Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sampean sih. Iya. Ora apa-apa, jan tenang dulu. Ini ada berapa teras ini? Oke, komplek makam sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 teras. Teras piring. Nah, ini secara kebetulan kita berada di teras yang ketiga. Teras yang ketiga ini apa ya? Teras yang ketiga ini kebetulan terdapat nisan-nisan gada. Nah, ini ada nisan gada periode 1900-an ini. 1900-an ke atas. Ini nisan gada nih. Masih dengan pahatan-pahatan Jawa Tengahan. Ini. Pahatan ini sebenarnya bukan bulat ya, melainkan ini merupakan pahatan simbol atau pahatan bunga ceplok piring, identitas Jawa Tengahan.
Ini. Terus ini ada nisan gada. Nisan gada ini di atas 1910-an. Nih. Alhamdulillah masih apa ya? Masih ada ahli warisnya. Jadi tetap terawat. Terus kita di oh kuwi nisane watu alam kok. Aku ndak bisa nek watu alam. Kita naik dulu. Oke, gas. Wah, ini teras yang keempat ini sebenarnya palahan ini. Teras keempat yang paling tinggi ini. Godo. Wah, kebanyakan nisa gada lah. Ini loh, ini. Ada nisan godo tapi sudah terpisah-pisahkan periodenya. Nih. Nah, ini nih. Nah. Wah, gagahnya Gunung Ungaran. Assalamualaikum. Oh, harga perumahan. Oh, Putihnya apa enggak? Heeh. Oh, kuwi nganu lho. Wis arep dadi perumahan bola jero ya nek. Piye to? Heeh. Wani Borono ya ceklak tenan kuwi ya. Iki lho. Gunung Aran ya keren saka kene ya. Heeh. Oh, padha berskon dhuwur kono mu ya. Kato kali sidi. Iya. Keren nih. Ada di perumahan. Nah ini loh. Nah ini. Nih, langgam-langgam nisan gada ini. Ini periodenya sudah di atas 1900-an. Ini, terus ini rata ini semua. Hampir menyerupai pahatan gada yang Paku Buwono, tapi 1830-an. Cuma bedanya ini. Jarak nisan satu dengan nisan yang lainnya itu, kalau pahatan yang 1900-an itu jarak nisan satu dengan nisan yang lainnya itu masih normal. Dalam arti normal sama dengan jarak nisan-nisan pemakaman untuk tahun-tahun ini atau waktu-waktu ini. Tapi kalau nisan godo yang erane 1800-an itu agak lebih panjang lagi. Dan ukirannya tidak sepi. Kalau ini ukirannya sepi. Kalau nisan godo yang 1800-an itu agak ramai. Nah ini. Terus ini. Oh ini. Oh ini loh makamnya yang disepuhke. Assalamualaikum bayi. Putune rawuh. Rawuh mosok. Putune. Nah ini akhirnya kita menemukan. Bentar. Oh ini sama 1800-an. Kok 1800-an? 1000. Ini 1900-an ini. Wah, lha kene jebul makam sepuh ya akeh men. Iya iki. Iki nisan-nisan godo kabeh iki. Iki godhong ngene iki. Heeh. Ini seera ini. Saera. Heeh, seera. Ini Termasuk satu. juga itu. Iya, itu satu era semua. Tapi yang disepuhkan yang ini malahan. Ini namanya siapa ini? Beliau namanya siapa ya? Mbah siapa ini? Assalamualaikum. Oh, Mbah Kiai Hasbullah. Oh, makam beliau ini. Ini makam beliau Mbah Kiai Hasbullah. Tapi nek misal ini kayu, memang jiratnya dari kayu atau nisannya dari kayu, periodenya sama. Cuma beliau memang pas di punjer tengah, berarti beliau yang disepuhke. Tapi kenapa bangunannya makam maksudnya malah yang dibuat sederhana sekali?
itu maksud dan tujuannya yo kurang paham. Nek kita ndak bisa tahu tentang kisah masa sepak terjang beliau Mbah Kiai Hasbullah ini. Semat hidup apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin amuli singga jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Summa ila hadrati ruhi Simbah Wali Songo. Summa ila hadrati ruhi Raden Fatah. Summa ila hadrati ruhi Sultan Pajang Hadiwijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Hanyaprawati. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyaprawukusumo. Summa ila hadrati ruhi Sunan Amangkurat setunggal salajengipun. Summa ila hadrati ruhi Sunan Pakubuwono setunggal salajengipun. Summa ila hadrati ruhi Sahibul Wilayah. Summa ila hadrati ruhi Simbah Kiai Hasbullah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhi wa masyayikha wa masyayikhana wa asatidatina wa asatidati wa asatidadana wa liman ijtama'na syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya pernah mendengarkan kisah cerita beliau sedikit sih dari cerita warga sekitar, bahwa Kiai siapa ini, Kiai Hasbullah, Simbah Kiai Hasbullah ini merupakan beliau tokoh ulama. Terus beliau itu memang apa ya istilahnya, kayak orang yang memiliki harta benda yang melimpah. Tapi ketika beliau semasa hidupnya, beliau itu sering bersedekah membantu sesama manusia. Apa ya istilahnya, kayak beda keyakinan, beliau sering membantu dengan demikian.
dengan kedermawanan beliau, kenapa makam ini tidak dibangun? Karena keinginan beliau itu pernah berpesan, ini menurut cerita dari tutur warga ya. Beliau pernah berpesan, ketika saya wafat atau ketika saya meninggal, tolong makam saya tidak usah dibangun. Intinya, buatlah pemakaman saya seperti makam-makam pada rakyat biasa atau umum, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Makanya banyak sekali warga masyarakat di daerah Pakintelan sini yang lebih cenderung mengkhususkan ketika hari-hari tertentu ziarah untuk sowan ke makam-makam yang masih memiliki ahli waris yang dimakamkan di sini, yang dijadikan patokan dengan tujuan menyebut tonggak sejarah termasuk beliau. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Karena benar di sini itu makam sepuh. Makam kasepuhan, tapi erane era 1900-an. Iku malah ono angka tahune kae. Kae. Oh, bukan Dim, bukan angka tahun. Bukan angka tahun. Ini masa kolonial ini pesan. Wes pokoknya 1900-an ke atas. Yang ini tumpang ya. Nah, ini makam-makam tumpang, ini makam tumpang. Pejuang ini beliau ini. Juang. Lah kuwi. Wah, jane iki sandale dilepas wae yuk, Babi. Nek ngene iki gebale kebik iki. Ayo. Heeh. Dilepas nang soalnya nanti. Tetap kita masih belusukan di seputaran makam. Terus kita itu masih mencari makam Kiai Patih. Kiai Patih kan. Ya iki urung ngerti jek digoleki. Ini kan ya. Oh, makam Mbah Gabuk. Lah ini. B, tolong B. Tak ini B. Tak beri so. Nah, lepas sandal itu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati ruhi Mbah Gabuk min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita bisa mengetahui perbedaan dengan nisan yang di atas tadi. Sebenarnya ini bangunan makam atau bangunan jirat makam Mbah Gabuk ini sempurna, memiliki bangunan, tapi jangan terkecoh dengan bangunan jirat, karena makam Mbah Gabuk ini periodenya sudah masuk 1830-an, erane Diponegoro. Bisa disebut juga dengan makam Pakubuwono Langgam Pantura. Nah, tadi yang saya bicarakan, ternyata di sini ada contohnya juga dengan nisan gada
periode 1900-an ke atas dengan nisan gada periode 1800-an Paku Buwono, tapi langgame Pantura ini gede dan jaraknya lebih dari beda dari makam-makam pada umumnya. Ini yang ini langgam Pantura. Bisa kalau periode ini masa kehidupan beliau ini sama dengan masa kehidupannya Mbah Soleh Darat, terus Mbah Asari. Mbah Asari itu yang makamnya ada di Protomulyo, Kaliwungu, Kendal. Itu ini satu era beliaunya. Terus ini satu masa. Jadi 3 makam ini satu masa semua. Paku Buwono tapi langgam Pantura 1830-an. Nah, ini kita masih mencari makame Mbah Kiai Fatih. Wah, lah itu apa ini? Itu loh. Ketemu itu loh. Malah menyendiri beliaunya. Masih komplit bangunan makam Mbah Kiai Fatih. Kenapa saya seperti ini? Saya sebenarnya mau mencari prasastinya. Biasanya itu ada asmone di kakinya. Kok iki yo? Bentar. Oh, bukan. Ukirane to keren ukirane. Coba sini. Nah, kenapa makam-makam para tokoh zaman dahulu itu selalu mengikut sertakan kearifan lokal yang ditorehkan oleh leluhurnya Hindu Buddha. Ini sebenarnya ini kalau di bangunan candi ini merupakan antefik. Antefik itu panel bagian sudut candi atau di tengah, di samping kanan kiri yang jelas, dan itu pun ada di bagian selasar dan ada di bagian atap. Ini loh, keren. Ini nah, untuk pengenalan nisan ini namanya tumpal ini. Nanti kita cari perbedaannya. Ini namanya tumpal, ini badan nisan, ini pinggang, terus ini kaki. Tinggal satu, Mbak. Enggak apa-apa ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Summa ila hadrati ruhi Simbah Kiai Patih fi hadzal qabri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istimewa, bangunannya masih komplit. Nah, sosok Mbah Kiai Patih ini siapa ini ya? Karena makam ini benar-benar mendapat perhatian khusus dari pepundennya. Pepunden itu istilahnya kayak orang yang disendikodawi, misalnya kayak sultan seperti itu. Karena makam beliau dibangun sama dengan makam yang Pakubuwononan. Nah, jika ada pertanyaan, ketika memang benar komplek makam ini berada di teras pertama, paling bawah malahan. Terus teras kedua itu terdapat komplek makam yang tadi Mbah Gabuk itu. Terus yang di atasnya lagi ada komplek makam dengan langgam nisan Pantura, tapi wis periodenya 1900-an. Yang di atasnya lagi komplek yang terakhir paling puncak itu 1900-an juga. Nah, kenapa ketika yang sepuh itu masa kita ambil dari sebuah arti masanya atau angka tahunnya itu lebih sepuh, itu malah justru yang di bawah. Konsepnya sebenarnya tidak seperti itu juga. Tidak harus yang sepuh usia periodenya atau usia masanya, masa sepak terjang beliau tidak harus di atas. Itu terhitung dari nasab keilmuan juga bisa seperti itu. Nasab keilmuan itu memang paling istilahnya paling penting banget, paling penting. Jadi bisa juga Mbah Kiai Hasbullah yang makamnya di komplek paling atas atau paling puncak itu, beliau nasab keilmuannya, nasab tasawufnya, ilmu tasawuf, terus ilmu agamanya benar-benar tinggi. Kalau diajukan tentang perbandingan bagaimana dengan makam yang di si Plausan tadi, itu satu masa. Cuma yang di si Plausan tadi kan beliau sosok perempuan yang masih kelihatan nisane. Kalau beliau yang di sini atau Simbah Patih ini, beliau laki-laki. Perbedaannya pada pahatan nisan itu satu periode 1800-an, masane Pakubuwono. Walaupun sama-sama Pakubuwono itu terhenti ketika nisan ini sudah mulai berubah dengan lahirnya langgam-langgam Pantura seperti itu. Tapi kok saya tidak yakin kalau makam ini cuma satu, biasanya ada lagi nih. Yuk coba ke sana yuk Babi. Kita ke sana yuk.
tapi nganu. Godo. Godo. Ini godo. Ini sampai nih dhuwur wae. Iya. Jadi ini daerah sini tuh makan tuh banyak banyak. Ini nak jenenge apa? Pohon awar-awar iki. Iya ta. Puring. Ancam gitu ya. Puring. Kayu puring iki. Iya ta, wit puring. Oh, ya ini sebagai nisan. Ini sebenarnya pemakaman ini. Ini puring semua ini. Kan untuk nisan. Seneng omah kan kok ngene iki puringnya ya. Iki. Ih. Tuku tapi Oke, untuk besukan kali ini kita cukupkan sekian karena sore hari ini saya harus memenuhi kewajiban saya sebagai pekerja dan saya harus masuk piket lagi. Entah besok pagi kita mau jalan kemana, kita juga tidak tahu. Ketika nanti dalam pikiran atau hati itu kerentek atau mantap atau sinkron kita mau kemana, nanti kita langsung gas lagi. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nisan Nusantara.